terkait dengan pengantar normalisasi, kemudian hal-hal terkait anomali dan ketergantungan gitu ya, dependensi. Pada video ini kita akan membahas tentang tahapannya. Jadi ketika kita akan melakukan normalisasi, ya, proses-proses di dalamnya itu nanti kita harus paham dulu apa itu anomali, apa itu dependensi dan seterusnya. Sebab proses-proses yang akan terjadi itu akan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Jadi di sini ada beberapa jenis tahapan normalisasi. Ada normalisasi pada tabel bentuk pertama, ada normalisasi tabel bentuk normal kedua, ketiga, kemudian bentuk boycott, kemudian bentuk keempat dan kelima. Namun dalam mata kuliah ini kita hanya akan membahas normalisasi pada bentuk normal pertama, kedua, dan ketiga. Untuk bentuk normal yang selanjutnya ini sangat jarang sebenarnya ya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi teman-teman nanti bisa baca kembali ya, baca sendiri untuk bentuk normal yang lainnya. Jadi ketika akan menormalkan sebuah tabel ya pada sebuah model basis data relasional, kita harus mulai dari bentuk normal yang pertama, bertahap gitu ya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, masing-masing bentuk normal ini setiap tabel ya yang akan dinormalisasi itu akan diuji dengan beberapa aturan. Jadi sebenarnya bentuk normal ini merupakan set dari aturan. Jadi ada beberapa aturan yang diujikan kepada tabel itu. Nanti kalau tidak sesuai dengan aturan-aturan pada bentuk normal tertentu, dia akan diperbaiki sehingga sesuai dengan bentuk normal. Gitu ya. Nah, pada bentuk normal yang pertama, ya, sebuah tabel dikatakan dalam bentuk normal pertama apabila ya setiap perpotongan baris dan kolom itu hanya berisi satu buah nilai saja. Jadi tidak ada sebuah dalam sebuah sel itu ya, potongan baris dan kolom itu kan sel namanya ya. Dalam sebuah sel itu tidak boleh ada lebih dari satu nilai. Tidak boleh multi value. Jadi harus satu nilai aja. Nah, agar tabel berada dalam bentuk normal pertama, maka perlu langkah untuk menghilangkan atribut yang bernilai ganda ya atau multi value tadi. Nah, ini contohnya sebuah tabel yang belum atau tidak semua baris datanya gitu ya pada setiap sel itu berisi satu nilai saja. Contohnya ini ya, contohnya ini nomor klien ini ya. Nomor klien ini masih dalam satu sel masih ada banyak data ini ya. Ini ada dua sel ini gitu ya yang punya lebih dari satu nilai. Ini hanya untuk contoh yang ini ya. Dari nomor pegawai ini maksudnya begini. Di sini kita punya tabel yang mengandung nilai pegawai dan nama kliennya. Misalnya satu pegawai itu bisa menghandle beberapa klien begitu ya. Nah, kebetulan di sini si Amir Hamzah ini menghandle 3 klien. Si Kartika Sari menghandle satu klien, Subakti satu klien, dan Hendra ini kebetulan menghandle 2 klien. Nah, ini bentuk yang unnormalized form atau bentuk yang belum normal. Sama sekali belum normal karena dia diuji ke dalam bentuk normal pertama aja tidak memenuhi syarat. Oke, seperti itu. Gimana caranya supaya memenuhi syarat? Ya, kita harus ubah gitu ya. Kita harus ubah bentuk normal ini ke dalam bentuk normal yang memenuhi bentuk normal pertama. Caranya gimana? Caranya yang pertama ini ya, cara yang pertama adalah bentuk sejumlah baris ya sehingga setiap sel berisi satu nilai. Ya, terutama sebuah sel yang berisi banyak data ini di-split menjadi beberapa baris sejumlah dengan berapa banyak data yang ada di situ ya atau value yang ada di situ. Karena tadi ini sel ini mengandung 3 buah nilai gitu ya, maka sel ini akan kita split ya, akan kita bagi menjadi 3 buah sel gitu ya, menyesuaikan ini. Ini yang pertama.
Oke. Yang kedua, ini ya, yang kedua bagian yang kosong ini kan setelah kita split ya, setelah kita split ini ada beberapa sel yang kosong gitu ya. Nah, setiap bagian yang kosong ini diisi dengan data yang sesuai. Nah, ini karena klien K02 ini adalah tadi nama pegawai yang menghandle-nya adalah Amir Hamzah gitu ya. Nomor pegawainya juga diisikan. Begitu seterusnya. Nah, begitu juga dengan si Hendra ini. Oke, jadi di sini sekarang setiap baris itu sudah berisi ya, setiap baris dan sel itu ya, setiap sel itu sudah berisi satu nilai tunggal. Oke, ini langkah yang kedua dari normalisasi first normal form, bentuk normal pertama. Kemudian langkah yang ketiga menentukan kunci primer. Nah, penentuan kunci primer ini ya bisa dilakukan melalui ya determinan-determinan yang muncul. Nah, determinan tadi apa? Ya, coba dibuka lagi ya terkait dengan ketergantungan ya, ketergantungan gitu ya. Ada ketergantungan tadi, silahkan teman-teman simak lagi videonya. Nanti teman-teman tahu apa yang disebut dengan determinan ya. Oke, determinannya ini yang muncul apa ya? Nah, ini Rini Sumarno ini bergantung kepada nomor klien ini ya. Nama klien ini bergantung kepada nomor klien, kemudian di sini nama pegawai juga bergantung kepada nomor pegawai. Nah, agar ya setiap baris ini bisa diidentifikasi dengan unik, maka setiap baris ini kita kasih kunci primer. Kunci primernya mana kira-kira? Kalau nomor pegawai kayaknya nggak mungkin ya, karena di sini ada beberapa data yang bernilai sama ya. Caranya di sini secara kasar aja kita bisa mudah melihatnya bahwa kunci primernya di sini adalah nomor klien dan nomor pegawai, seperti itu. Itu langkah ketiga daripada first normal form. Jadi ada 3 tadi ya cara untuk melakukan normalisasi supaya dia masuk dalam bentuk normal pertama. Yang pertama tadi bentuk sebelah baris ya, kemudian bagian yang kosong diisi dengan data yang sesuai. Yang ketiga adalah menentukan kunci primer dari setiap baris data yang ada. Oke, itu normalisasi, langkah normalisasi bentuk pertama. Kemudian kalau bentuk kedua gimana? Kalau bentuk kedua sebuah tabel itu dikatakan sudah memenuhi bentuk normal bentuk normal kedua apabila satu ya telah memenuhi bentuk normal pertama dulu ya. Jadi dia harus bentuk normal pertama. Bentuk normal pertama apa? Tidak ada yang atribut yang bernilai ganda dan ada kunci primernya begitu ya. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak mengandung ketergantungan parsial. Apa itu ketergantungan parsial? Silahkan buka lagi video mengenai bagian ketergantungan atau dependensi ya. Oke, kita lihat di sini. Ini menggunakan tabel yang tadi ya, tabel yang kedua, tabel yang kita pakai di first normal form tadi. Tabel ini tadi berasal dari first normal form tadi, dari contoh yang sebelumnya. Ini sudah memenuhi bentuk normal yang pertama ya, bentuk normal pertama. Jadi di sini kita sekarang ubah dia ke dalam bentuk normal kedua. Apa itu bentuk normal kedua? Tidak mengandung ketergantungan parsial. Mana ketergantungan parsialnya? Ini ya, nama klien bergantung kepada nomor klien. Padahal nomor klien ini adalah bagian dari kunci primer. Nama pegawai bergantung kepada nomor pegawai. Ini kan ketergantungan parsial. Nah, seharusnya kalau mau bergantung penuh ya, dua-dua ini si nama pegawai ini harus bergantung ke sini, ke nomor pegawai dan nomor klien, tapi kan ternyata enggak. Nah, terus gimana dong? Ya, setelah kita identifikasi ya ketergantungan parsialnya, langkah yang selanjutnya gimana? Langkah yang selanjutnya adalah setiap ketergantungan ya, setiap kasus yang terdapat ketergantungan parsial ini diubah menjadi tabel yang sendiri dengan determinannya ya dari ketergantungan parsial itu menjadi kunci primernya. Oke, kemudian untuk menjaga antara satu tabel dengan tabel yang tadi, ini kan ada sebenarnya kalau ini nanti kita pecah gitu ya, maka ini dan tabel yang ini dan tabel yang ini itu nggak boleh lepas ya, nggak boleh lepas relasinya.
relationship-nya nggak boleh lepas. Maka kita akan manfaatkan kunci tamu agar relasi dari tabel-tabel yang dibentuk tadi ya itu tetap terjaga. Kemudian menghapus data duplikat, dan yang terakhir adalah ini ya data yang dipecah tadi itu bisa juga disebut dengan istilah dekomposisi tabel. Ini langkah normalisasinya. Yang pertama ya kita pecah gitu ya menjadi 2 tabel gitu ya. Kemudian kita manfaatkan ini tabel nomor pegawai di sini kita jadikan dia sebagai kunci tamu pada tabel yang lain. Di sini di tabel klien. Kemudian kita identifikasi data yang duplikat mana aja. Ini data ini satu sendiri gitu ya. Ini duplikat 3, ini duplikat 2. Maka kita hilangkan. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Inilah hasil dari normalisasi bentuk normal kedua. Nah, kemudian ada juga di sini ya alternatif dari bentuk normal kedua seperti ini. Jadi masing-masing tabel pegawai dan klien ini dipisah. Nah, kemudian kita hubungkan 2 data ini ya dari 2 tabel ini kita gabungkan dengan membentuk satu tabel baru. Mana yang lebih baik kira-kira? Mana yang lebih baik? Nah, yang lebih baik. Nah, inilah peran dari ER diagram. Ya, untuk melakukan cek dan recheck kembali apakah hasil dari dekomposisi tabel tersebut sesuai dengan teori ERD mapping atau mapping ERD ya ke dalam bentuk relasional. Bisa dicek. Nah, misalnya one to many, hasil tabelnya seperti apa. Kalau many to many seperti apa. Nah, ini bisa dicek seperti ini. Nah, kira-kira lebih tepat yang mana? Seperti itu. Normal ketiga ya, ini normal ketiga yang terakhir. Suatu tabel ya dikatakan telah memenuhi bentuk normal ketiga apabila dia memenuhi 2 aturan ini. Yang pertama, tabel itu sudah memenuhi bentuk normal kedua. Jadi aturan-aturan yang diterapkan dalam bentuk normal kedua itu sudah dipenuhi gitu ya. Apa itu? Nggak ada yang bernilai ganda, ada kunci primer, dan tidak ada ketergantungan parsial. Kemudian yang kedua apa? Nah, yang kedua selain dia memenuhi bentuk normal kedua, ini adalah dia harus bebas dari ketergantungan transitif. Kalau memang ada gitu ya, kalau nggak ada ketergantungan transitif ya berarti ya memang dia sudah masuk bentuk normal ke-3. Langkah-langkah normalisasinya gimana? Nah, yang pertama itu bentuk tabel baru yang tidak melibatkan kunci primer pada tabel semula. Nah, atribut perantara pada ketergantungan transitif tadi gitu ya, itu akan menjadi kunci primer pada tabel yang baru. Jadi salah satu bagian yang akan dihilangkan pada bentuk normal ketiga ini adalah ketergantungan transitif ya. Jadi dia akan dipecah tabelnya, kemudian atribut yang menjadi perantara misalnya X, Y, dan Z ya. Nah, Y-nya ini akan menjadi kunci primer pada tabel yang baru. Nah, kemudian ketika tabel ini nanti dipecah atau dilakukan dekomposisi untuk menjaga agar relasinya tetap terjaga, kita bisa gunakan kunci tamu. Kemudian yang terakhir adalah hapus data duplikat. Seperti ini. Kita lihat ini ya ketergantungan transitifnya. ISBN menentukan kode penerbit menentukan nama penerbit, dan kode penerbit juga menentukan kota terbitnya. Maka dekomposisinya seperti ini nanti. Nah, ini kode ada tabel barunya ini ya. Tabel barunya ini adalah isinya yang menjadi kunci primernya adalah atribut perantara. Ini bukan tabel penulis ya, tapi tabel penerbit. Jadi seperti ini. Setelah dekomposisi, dipecah tabelnya, kemudian dihilangkan, diidentifikasi data atribut yang bernilai gandanya, kemudian ini ya dilakukan penambahan kunci tamu agar hubungan antara tabel buku dan tabel penerbit ini bisa tetap terjaga seperti itu.
Oke, ini hasil akhirnya seperti ini ya. Oke, contoh lain, tabel pemasok dan tabel barang tadi yang di depan seperti ini. Kita sudah dekomposisi mereka menjadi bisa dalam bentuk normal ketiga. Nah, sekarang dilihat apakah ketika kita lakukan pemutakhiran data masih terjadi anomali. Kayaknya enggak ya, karena masing-masing tabel ini sudah menyimpan bagian yang terkecil dari suatu data gitu ya, yang sudah nggak bisa dipecah lagi. Oke, bentuk normal form lain seperti yang saya sampaikan tadi, silahkan dipelajari pada ya mungkin di tingkat yang selanjutnya, misalnya teman-teman nanti mau ngambil master, tapi juga ya bisa juga baca-baca dari buku ya. Oke, ini studi kasusnya, silakan dipelajari ya. Kemudian bentuk normal tabel di atas menjadi tabel bentuk normal 1, 2, dan 3. Maksud saya tabel ini, jadwal kuliah ini teman-teman uji ya, teman-teman uji dengan aturan bentuk normal pertama. Setelah memenuhi syarat bentuk normal pertama, diuji lagi dengan aturan-aturan pada bentuk normal kedua. Setelah diperbaiki dan diuji dengan bentuk normal kedua, kemudian diuji dengan bentuk normal ketiga, dan seterusnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di video mendatang. Terima kasih.